Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada titik ini, lempeng batu giok raksasa telah berubah menjadi matahari merah yang berkilauan, dan cahaya spiritual merah yang memancar telah menyelimuti seluruh lembah di bawah. Di dalam cahaya merah ini, ada rune perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti, dan mengandung semacam kekuatan misterius. Di dalam piring batu giok, ketiga klon Sue Guang berdiri berdampingan, semua membuat segel tangan dengan cahaya merah yang berkilauan di sekitar tubuhnya, menatap dinding kristal di depan dengan mata intens tanpa berkedip. Di dalam gambar di dinding kristal, serangkaian bola cahaya merah menjelajahi lembah untuk mencari sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghalangi bola cahaya ini. Saat bola-bola cahaya menjelajahi lanskap, gambar di dinding kristal terus berubah. Namun, tidak ada yang bisa dilihat selain dari batu, pohon, dan makhluk roh yang tidak memiliki kecerdasan. Ekspresi ketiga klon secara alami semakin gelap setelah melihat ini, dan mereka terus mengontrol bola cahaya untuk mencari di seluruh area. Tidak lama setelah itu, bola cahaya putih meluncur dari kejauhan, dan itu tidak lain adalah aula batu Yuancha. Aula batu mencapai pelat giok dalam sekejap sebelum berhenti di tempat, dan hampir pada saat yang sama, Yuancha muncul dari aula batu di tengah kilatan cahaya putih. Kamu akhirnya tiba, rekan Taois Yuancha, kata klon Sue Guang di tengah sambil tersenyum. Hentikan obrolan, apa kau yakin bocah Han telah terperangkap di lembah? Tanya Yuancha. Tentu saja, aku tidak akan berani membohongimu tentang hal seperti ini. Setelah aku menyusulnya, dia mencoba menggunakan teknik gerakan tanah untuk melarikan diri, jadi aku menutup seluruh area ini dengan pelat pencakupku. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari sini, tapi dia menggunakan beberapa jenis teknik penyembunyian yang berhasil lolos dari deteksi saya, jadi saya harus menyusahkan Anda, rekan Daois, jawab klon lainnya. Baiklah, aku akan segera melepaskan teknik iblis asal hebatku untuk memaksanya keluar, kata Yuancha mengangguk. Tolong izinkan salah satu dari kami untuk memasuki lembah bersamamu untuk melindungimu dari serangan diam-diam sementara kamu melepaskan kemampuanmu, kata klon Sue Guang terakhir dengan suara dingin. Lindungi aku, sepertinya kamu hanya ingin mengawasiku. Ekspresi Yuancha menjadi gelap setelah mendengar ini. Hehe, kamu salah mengartikan niatku, rekan Daois Yuancha. Bocah manusia itu penuh dengan trik, dan dia membawa beberapa harta yang kuat yang berpotensi sangat berbahaya, klon Sue Guang di tengah terkekeh menanggapi. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kalau begitu. Aku tidak akan menghentikanmu mengirim seseorang untuk menemaniku, tetapi kamu sebaiknya tidak mencoba apapun. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku karena telah membuatmu marah, Yuancha berkata. Setelah itu, dia kembali ke aula batunya tanpa menunggu jawaban dari Sue Guang. Senyum di wajah klon Sue Guang tengah segera memudar, dan dia berkata kepada klon lain, baiklah, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, kamu pergi dan awasi dia. Jika dia melacak bocah itu, segera beritahu kami, kita tidak bisa membiarkan dia menyentuhnya terlebih dahulu. Yakinlah, aku pasti akan mengawasinya. Bocah itu kemungkinan besar sudah kehabisan tenaga sekarang, tapi Yuancha pasti masih tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Sebelum dia muncul, pastikan untuk pertahankan batasan pelat yang mencakup semua sehingga dia tidak lolos lagi, jawab klon itu. Dua klon lainnya secara alami memberikan tanggapan positif. Sementara itu, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar dari aula batu, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaannya terbelah menjadi dua raksasa batu. Yuancha berdiri di atas kepala salah satu raksasa, dan dia membuat segel tangan, di mana kedua raksasa batu itu turun ke tengah lembah. Pada saat yang sama, bola cahaya merah muncul dari pelat batu giok sebelum terbang ke bawah.
Beberapa saat kemudian, Yuan Cha dan salah satu klon Sue Guang telah mendarat di sepetak tanah datar di dalam lembah. Yuan Chu memeriksa sekelilingnya sebelum mengeluarkan instruksi kepada dua raksasa batu. Tetua, mulailah transformasimu. Iya, Nyonya Yuan Cha. Kedua raksasa batu itu segera menjawab. Cahaya abu-abu cerah meletus dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi sepasang pilar batu, yang masing-masing tingginya lebih dari 1000 kaki. Ada serangkaian pola dan rune aneh yang terukir di permukaan kedua pilar. Totem Silun, aku sangat terkesan bahwa kedua bawahanmu ini berhasil mengembangkan kemampuan seperti itu, kata klon Sue Guang. Keduanya pasti di antara 10 besar, jika bukan 3 makhluk paling kuat di ras setan batu, mengapa saya harus melindungi mereka di alam suci kita selama bertahun-tahun? Yuan Cha menjawab, hehe, jika iblis batu di bawah komandoku sekuat ini, aku juga akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk melindunginya. Baiklah, kesampingkan itu untuk saat ini, apakah kamu sudah memanggil totem ini untuk meningkatkan kekuatan teknik iblis asal hebatmu? Sue Guang bertanya. Bahkan pelatmu yang mencakup semua tidak dapat melacak bocahan itu, jadi hanya menggunakan teknik iblis asal besar mungkin juga tidak cukup. Namun, dengan totem silun untuk membantuku, aku akan dapat menemukannya, Yuan Cha menegaskan. Klon Sue Guang mengangguk sebelum terdiam. Tubuh Yuan Cha bergoyang sebelum dia muncul di antara dua pilar batu. Cahaya putih menyala, dan platform batu kuno terangkat dari tanah, membawanya lebih dari 100 kaki ke udara. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, lalu mengayunkan lengan bajunya yang lain ke udara untuk melepaskan selusin lebih bendera hitam kecil, yang semuanya berakar kuat di tanah dekat platform batu. Dia kemudian melepaskan tangisan halus, dan seberkas cahaya hitam muncul dari punggungnya sebelum berubah menjadi proyeksi iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan. Proyeksi itu mengenakan baju zirah hitam mengilap, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura mengerikan. Keenam matanya berwarna merah cerah dan sama sekali tanpa emosi. Yuan Cha mulai melantunkan dengan suara rendah sebelum melemparkan sekitar selusin segel mantra ke sekelilingnya, yang semuanya menghilang ke udara tipis. Bendera hitam kecil segera mengeluarkan suara mendengung, dan dengan cepat membengkak hingga setinggi lebih dari 100 kaki di tengah kilatan cahaya hitam. Tepat pada saat ini, proyeksi iblis raksasa di belakang Yuan Cha tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum membuat gerakan meraih ke atas. 6 bola cahaya hitam muncul di atas telapak tangannya, lalu berubah menjadi 6 kepulan asap hitam yang berkumpul tinggi di udara. Awan iblis langsung terbentuk di atas, lalu mulai mengambil bentuk makhluk hidup yang berbeda. Nyanyian Yuan Cha berhenti setelah melihat ini, dan dia menunjuk ke arah bendera besar. Cahaya hitam berputar-putar di atas permukaan bendera, lalu berubah menjadi sekitar selusin semburan ki hitam yang naik ke awan iblis. Ukuran awan membengkak secara drastis, dan segera, awan itu menutupi hampir setengah dari seluruh lembah. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Cha, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya sebelum mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arah awan iblis di atas. Esensi darah berubah menjadi tetesan hujan darah yang menghilang ke dalam awan dalam sekejap, dan pada saat yang sama, kedua pilar batu itu juga melepaskan lingkaran cahaya 5 warna. Memanifestasikan bola ki hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya kemudian berubah menjadi gagak hitam seukuran telapak tangan. Ada lebih dari 10.000 gagak ini secara total. Pergi, Yuan Cha menginstruksikan sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara. Burung gagak berputar-putar sebelum terbang menuju arah tertentu di lembah, sementara Yuan Cha menutup matanya sebelum menekan satu jari ke glabelanya sendiri, sepertinya merasakan sesuatu dalam diam. Ekspresi klon Sue Guang sedikit berubah saat melihat pembunuhan gagak besar-besaran, tetapi dia tidak melakukan apa-apa.
Burung gagak tampaknya memiliki tubuh yang tidak kuat karena mampu melewati semua rintangan fisik di jalan, dan beberapa saat kemudian, gagak telah menjelajahi hampir setengah dari seluruh lembah, tetapi masih belum dapat menemukan apapun. Saat burung gagak dipanggil kembali oleh Yuan Cha sebelum dikirim ke arah yang berbeda, suara dering yang tajam tiba-tiba meletus, dan klon Sue Guang sedikit goyah sebelum buru-buru meletakkan tangan di pinggangnya. Bola kristal seukuran telur langsung melesat sebelum berubah menjadi layar cahaya tembus pandang, di mana dua klon Sue Guang lainnya dapat terlihat. Kami punya kabar buruk. Kembalilah dengan rekan Daois Yuan Cha segera. Han Li yang lain tiba-tiba terlihat di tempat lain, dan dia menerobos beberapa garis pertahanan kami, membunuh dua penguasa jahat dalam perjalanan ke kota surga jauh. Han Li menggunakan harta surgawi yang mendalam yang tidak lengkap dan melepaskan segerombolan kumbang pemakan emas, jadi dia hampir pasti adalah tubuh aslinya, hentikan dia dengan segala cara. Jika kita bergegas sekarang, kita masih bisa menangkapnya. Salah satu dari dua klon Sue Guang berkata dengan nada mendesak. Ekspresi klon Sue Guang menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menoleh ke Yuan Cha. Apakah kamu mendengar itu, rekan Taois Yuan Cha? Lupakan klon ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kelopak mata Yuan Cha berkibar, dan membuka kembali matanya, memperlihatkan matanya yang berkedip dengan cahaya hijau. Huff, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu tidak salah sasaran lagi? Aku sudah melewati banyak kerumitan ini dan aku diambang kesuksesan. Bahkan jika ini bukan tubuh aslinya, itu akan tetap berguna bagi saya untuk menangkapnya. Jika Anda tidak sabar, maka Anda dapat melanjutkan. Setelah saya menangkap klon ini, saya akan bertemu dengan Anda, katanya dengan suara dingin. Klon Sue Guang agak terkejut mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata, kalau begitu, saya akan melanjutkan. Dengan kekuatan Anda, saya yakin Anda tidak akan memiliki masalah menangkap tiruan belaka. Namun, tubuh aslinya sangat merepotkan untuk dihadapi, dan Anda dan saya harus bergabung untuk menjatuhkannya, jadi jangan punya ide lain. Yakinlah, aku tidak akan dengan sengaja merusak sesuatu yang saling menguntungkan bagi kita. Aku mengejar tiruan ini untuk tujuanku sendiri. Untuk apa itu? Mungkin kamu akan segera mengetahuinya, jawab Yuan Cha. Klon Sue Guang masih agak bingung, tetapi tidak pantas baginya untuk mengorek lebih jauh, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Aku akan meninggalkan setengah dari bawahanku untuk kamu gunakan sesuai keinginanmu. Jumlahnya tidak banyak, tapi aku yakin mereka akan membantumu. Terima kasih untuk itu, jawab Yuan Cha dengan anggukan. Setelah itu, klon Sue Guang naik ke udara sebagai seberkas cahaya merah tua, lalu menghilang ke piring batu giok setelah hanya beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya merah muncul di atas permukaan pelat batu giok, dan menghilang. Setengah dari makhluk iblis elit yang berkumpul di sekitar lempeng batu giok juga menghilang, meninggalkan lebih dari 100 makhluk jahat. Mereka dipimpin oleh makhluk jahat tahap tempering spasial akhir, dan semua turun menuju Yuan Cha. Pemimpin makhluk jahat melangkah maju sebelum membungkuk dalam-dalam. Nyonya Yuan Cha, Tuan Sue Guang sudah pergi, apakah Anda punya perintah untuk kami? Meskipun dia adalah bawahan Sue Guang, makhluk jahat ini bertindak sangat hormat terhadap Yuan Cha. Tidak, tunggu saja dulu, Yuan Cha menginstruksikan. Iya Nyonya, makhluk jahat secara alami menerima perintah tanpa keberatan. Dengan demikian, semua makhluk jahat tersebar di sekitar platform batu untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Adapun Yuan Cha, dia perlahan menutup matanya lagi, dan tidak lama setelah itu, pembunuhan burung gagak menyelesaikan pencarian melalui sudut lain lembah, lalu melanjutkan ke daerah lain. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Saat burung gagak terbang di atas semak pendek,
lebih dari 100 burung gagak tiba-tiba mulai mengelilingi tanaman sambil berkotek keras. Yuan Cha tiba-tiba membuka kembali matanya, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia melesat ke arah semak sebagai seberkas cahaya putih. Dengan kecepatannya, hanya perlu beberapa kedipan baginya untuk mencapai tujuannya, dan tepat pada saat ini, ruang di sekitar semak sedikit bengkok. Setelah itu, semburan ki hitam samar muncul sebelum terbang menjauh, tapi jelas sudah terlambat. Yuan Cha menunjuk satu jari ke arah bayangan hitam, dan semua burung gagak di dekatnya segera mulai mengoceh saat terbang menuju bayangan hitam seperti ngengat menuju nyala api. Mungkin satu atau dua dari gagak ini tidak akan menjadi perhatian, tetapi dengan lebih dari 1000 yang menukik sekaligus, bayangan hitam terpaksa berhenti dan menampakkan bentuk aslinya. Ini adalah Nas Chen Sol berwarna hitam pekat dengan penampilan yang identik dengan Han Li, dan seluruh tubuhnya memancarkan ki jahat yang pekat. Ini adalah Nas Chen Sol kedua Han Li. Nas Chen Sol kedua ini tidak sekuat Nas Chen Sol utama Han Li, tetapi setelah cobaan berat di alam glasial luas, ia telah mencapai puncak tahap tempering spasial, dan ia memiliki seni kultivasi Devil Dao yang sangat kuat. Meskipun terpaksa dihentikan oleh pembunuhan burung gagak yang akan datang, ia tidak panik sedikit pun saat ia menggosokkan tangannya sebelum mengangkat keduanya secara bersamaan. Angin hitam yang ganas tersapu, dan dua semburan ki iblis hitam pekat meletus dari dalam, berubah menjadi sepasang ular sanca hitam yang menerkam langsung ke dalam pembunuhan burung gagak. Kedua ular sanca melonjak di udara, dan semua burung gagak di jalan mereka langsung hancur. Meskipun sepasang ular sanca telah unggul, Nas Chen Sol kedua tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena dengan cepat membuat beberapa segel tangan lagi. Tepat pada saat ini, cahaya spiritual melintas di atas, dan Yuan Cha muncul sebelum segera meraih ke bawah dengan salah satu tangannya melakukan gerakan meraih. Ledakan keras terdengar saat tangan raksasa muncul dari udara tipis, lalu merentangkan jarinya sebelum menekan ke bawah. Dengan kekuatannya yang sangat besar, jika tangan dibiarkan turun, tidak mungkin Nas Chen Sol kedua dapat melarikan diri. Untungnya, itu sudah disiapkan untuk skenario ini dan memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba, Nas Chen Sol meledak, dan selusin atau lebih bola api hitam pekat ditembakkan. Setiap bola api berukuran sekitar telur, dan langsung berubah menjadi Nas Chen Sol hitam pekat masing-masing sebelum muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Kamu masih berpikir kamu bisa lolos? Yuan Cha mengangkat alisnya dan menangis pelan sebelum mengucapkan mantra yang aneh. Tiba-tiba, lapisan cahaya tembus pandang muncul di atas tangan putih raksasa itu, dan langsung meledak menjadi bola cahaya putih besar. Garis-garis cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari bola cahaya, meliputi area seluas lebih dari 1000 kaki, serta semua Nas Chen Souls hitam. Tepat ketika Nas Chen Souls akan melepaskan teknik gerakan untuk melarikan, seberkas cahaya kristal menembus tubuhnya, dan semuanya meledak menjadi bola api hitam selain dari satu Nas Chen Soul, yang berputar untuk menghindari serangan. Satu-satunya Nas Chen Soul yang tersisa adalah yang asli, dan ekspresinya sedikit berubah saat melihat teknik ilusinya dipatahkan. Segera setelah itu, ia mengeluarkan beberapa bola esensi darah dari mulutnya, lalu membuat segel tangan sebelum melantunkan sesuatu. Esensi darah tersebar menjadi awan kabut darah, yang membanjiri tubuhnya. Trik apa yang kamu coba sekarang? Yuan Cha mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju ke arah awan kabut darah. Sepotong kain hitam keluar dari lengan bajunya, lalu langsung mengiris kabut darah seperti proyeksi. Namun, hampir pada saat yang sama, seberkas cahaya merah juga muncul dari kabut darah sebelum terbang menjauh. Detik berikutnya, cahaya merah menyala di langit yang jauh saat seutas benang merah muncul, lalu kabur sebelum menghilang. Yuan Cha sedikit goyah saat melihat ini sebelum ekspresi dingin muncul kembali di wajahnya.
Itu teknik penghindaran bayangan darah. Itu memang agak merepotkan untuk dihadapi, tapi itu tidak akan cukup bagimu untuk melarikan diri dariku. Dia melambaikan tangan ke kejauhan, dan dua pilar batu raksasa itu bergetar sedikit sebelum naik ke udara, kemudian bergabung menjadi satu untuk membentuk aula batu lagi sebelum meluncur langsung menuju Yuan Cha. Yuan Cha terbang ke aula batu sebelum mengeluarkan instruksi kepada makhluk jahat di bawah, lalu terbang sebagai bola cahaya putih. Makhluk jahat di bawah secara alami mengikuti. Sementara itu, di udara di atas danau yang jaraknya tak terhitung kilometer dari Nas Chen Sol kedua, Han Li telah melepaskan seni pedangnya untuk menciptakan naga biru raksasa yang terdiri dari garis-garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Naga biru itu menerkam ke arah makhluk jahat bermutu tinggi dengan tubuh seperti serangga, dan makhluk jahat itu langsung terkoyak. Bahkan Nas Chen Sol-nya langsung dihancurkan sebelum bisa melarikan diri. Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan naga biru itu hancur menjadi garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Qi berputar di udara sebelum meluncur kembali ke arah Han Li, lalu menghilang ke dalam tubuhnya di tengah kilatan cahaya biru. Di samping tubuh makhluk iblis tingkat tinggi yang baru saja dibunuh, ada juga selusin tubuh makhluk jahat tingkat tinggi lainnya yang melayang di dekatnya. Setelah menyimpan semua pedang Qi kembali ke tubuhnya sendiri, wajah Han Li memucat secara signifikan, dan hanya setelah mengedarkan kekuatan sihirnya melalui meridiannya beberapa kali, kulitnya sedikit membaik. Sepertinya mereka sudah mengetahuinya, jadi aku tidak bisa terus ke arah ini. Sayang sekali, jika mereka bereaksi lebih lambat dari ini, maka memang ada kemungkinan aku bisa kembali ke kota Deep Heaven. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi mudah ditebak, jadi aku harus mencoba peruntunganku dengan pergi ke arah lain. Untung pengejarku sudah disingkirkan, jadi ada kemungkinan besar aku akan bisa melarikan diri, renung Han Li. Kembali ketika Han Li melepaskan teknik rahasia itu untuk menyulap proyeksi dirinya, Kuer dan Nas Chen Sol keduanya berada di antara proyeksi, dan mereka telah memikat kedua leluhur suci. Sementara itu, dia menyembunyikan dirinya menggunakan jimat gaib zenit tinggi dan tetap berada di lokasi yang sama. Dengan peningkatan basis kultivasinya yang drastis, mustahil bagi jimat gaib zenit tinggi untuk mempertahankan efek penyembunyiannya terlalu lama. Jika Yuan Cha dan Sue Guang hanya tinggal di tempat untuk sementara waktu, dia akan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, dan itulah mengapa dia tidak menggunakan jimatnya sebelumnya selama pelariannya.